Shalom, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan telah menjaga dan memelihara kita sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Bahkan lebih daripada itu, kita diizinkan untuk kembali lagi belajar pelajaran agama Kristen kelas 10. Nah, anak-anakku semuanya, karena pandemi virus corona belum berakhir, mengakibatkan kita kembali lagi belajar secara daring. Walaupun demikian, Ibu berharap anak-anak tetap bersemangat dalam mengikuti semua proses pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan Ibu juga ingin mengingatkan kita semua untuk harus ingat protokoler kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita dapat terhindar dari wabah virus corona. Dan kita terus berdoa agar pandemi virus corona ini dapat berakhir. Nah, anak-anakku semuanya, kita akan mulai pelajaran agama Kristen kelas 10 bab 8. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan meminta tuntunan Tuhan dalam pembelajaran saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memimpin memelihara kehidupan kami sehingga kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin belajar pelajaran agama Kristen. Tuhan tolonglah khususnya anak-anak agar mereka dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari bersama-sama dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, kami mulai pelajaran kami saat ini di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, materi pelajaran agama Kristen kelas 10 yang akan kita pelajari saat ini adalah bab 8 yang berjudul Peran Roh Kudus bagi orang beriman. Ini dapat kita baca di dalam Alkitab Matius pasal 9 ayat 22, di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 dan Galatia pasal 2 ayat 16, pasal 5 ayat 18. Nah, melalui materi ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, pengertian orang beriman. Yang kedua, pengudusan. Yang ketiga, pengangkatan. Yang keempat, memberi pengertian dan pertumbuhan. Dan yang kelima, membantu dalam doa. Baiklah, kita pelajari materi yang pertama, pengertian orang beriman. Anak-anak, berbicara tentang iman, iman adalah kata sifat yang menunjukkan kemampuan mempercayai atau mempercayakan atau meyakini yang memiliki kata kerja percaya. Iman dan percaya adalah kata-kata penting yang menggambarkan hubungan antara umat yang beriman dan percaya dengan Allah yang diimani dan dipercayai. Jadi orang beriman adalah orang yang telah mempercayakan diri dan hidupnya kepada Allah yang telah memberi anugerah keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Orang yang mempercayakan diri kepada Allah, setia kepadanya dan mentaati semua perintahnya. Orang beriman juga telah mengalami peristiwa pertobatan, menjadi pengikut Kristus dan hidup di dalam Kristus. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, pokok-pokok pembahasan kita adalah pekerjaan yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup orang beriman, yaitu
dalam hidup orang yang telah menyerahkan dirinya dan hidupnya kepada Kristus. Materi yang kedua adalah pengudusan. Manusia cenderung hidup dalam dosa karena hidupnya terikat oleh dosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan keselamatan agar memperoleh kehidupan kekal di sorga. Manusia membutuhkan pertolongan lain di luar dirinya yang dapat menolongnya mendapatkan keselamatan. Jadi manusia tidak dapat memuliakan Allah jika tidak mengalami pengudusan. Mari kita lihat arti pengudusan. Arti pengudusan yang pertama adalah dipisahkan untuk Allah. 1 Korintus 1 ayat 30, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Yang kedua, jalan hidup yang sesuai dengan pemisahan tersebut. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3, ayat 4 dan ayat 7. Pemisahan yang dimaksud adalah pemisahan dari dosa, dikhususkan dan dikuduskan bagi Allah. Tidak boleh lagi menyerahkan diri pada kejahatan untuk memuaskan daging, tetapi harus menyerahkan diri kepada Allah untuk menyenangkan Dia. Setiap orang Kristen dibenarkan karena iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Iman adalah jalan pembuka bagi proses pengudusan hidup orang Kristen dan jembatan yang menghubungkan sehingga ada persekutuan antara orang Kristen dan Allah. Efesus 3 ayat 17. Manusia tidak dapat menguduskan dirinya sendiri. Hanya Roh Kuduslah yang dapat menguduskannya. Jadi, pengudusan ini terjadi bukan karena manusia dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat. Pengudusan bukan hasil usaha manusia itu sendiri, melainkan karya Roh Kudus. Dalam pengudusan ini, manusia hidup taat kepada kehendak Allah. Yang ketiga, pengangkatan. Roh Kudus berperan mengangkat orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah. Kata pengangkatan atau adopsi artinya adalah memberi posisi yang sah sebagai anak. Nah, tindakan adopsi atau pengangkatan seseorang menjadi anak adalah tindakan Allah yang menempatkan orang percaya sebagai putra yang memiliki hak penuh atas kepunyaan Bapa. Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17 menyatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Nah, anak-anakku semuanya, diangkat menjadi anak-anak Allah berarti melakukan semua kegiatan yang menyenangkan hati Allah dan taat kepadanya. Nah, kalau kita diangkat menjadi anak-anak Allah, itu semata karena kasih karunia. Oleh karena itu, kita harus menerimanya dengan rendah hati dan penuh syukur. Sebab siapakah kita sehingga Allah bersedia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, pewaris hidupnya. Yang keempat, memberi pengertian dan pertumbuhan. Kemampuan melihat hal-hal dari sudut pandang Allah dan percaya kepadanya adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus kepada orang yang beriman kepada Kristus. Bukan saja untuk keselamatan, tetapi juga untuk memahami hal-hal rohani.
Diselamatkan Kristus dan didiami oleh Roh Kudus adalah hal yang paling mendasar. Akan tetapi hal itu tidak menjamin dia akan menafsirkan setiap bagian Alkitab dengan benar. Nah, Roh Kudus yang dapat menolongnya memahami Alkitab dengan benar. Roh Kudus memberi kuasa untuk mengerti, memahami, dan menerima pengajaran yang diajarkannya. Roh Kudus juga memberi hikmat kepada para penulis Alkitab sehingga mereka dapat menuliskan penyataan Allah dengan benar dan tepat sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus juga memberi atau pengertian kepada para pembaca Alkitab agar mereka dapat mengerti dan menerima penyataan Allah yang ditulis itu dengan benar dan tepat. Dan Roh Kudus juga yang memperbaharui akal budi kita agar kita dapat memahami kehendak Allah dengan benar. Roma 12 ayat 2. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita memiliki buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Jadi anak-anak, Roh Kudus mempunyai peran yang sangat penting, yaitu memberi pengertian yang benar tentang kebenaran agar orang percaya memahami hal-hal rohani dengan benar dan memberi pertumbuhan rohani kepada setiap orang percaya, juga kepada jemaat sebagai persekutuan baik dalam iman maupun kapasitas hidupnya. Yang kelima, membantu dalam berdoa. Nah anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana seseorang harus berdoa, bahwa doa tidak perlu bertele-tele atau dipertontonkan di jalan-jalan. Sebelum berdoa, hendaklah seseorang telah berdamai terlebih dahulu dengan sesamanya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami sebagai doa yang sempurna kepada Allah. Doa Bapa kami tidak hanya berisi permintaan kepada Allah, tetapi juga pengakuan akan kemahakuasaan Allah. Doa adalah persekutuan dengan Allah, karena melalui doa orang beriman tidak hanya menyampaikan keluhan atau permohonan kepada Allah, melainkan mendengarkan Allah. Namun demikian harus diakui bahwa tidak semua hal dapat disampaikan kepada Allah karena keterbatasan dan kelemahan manusia. Bahkan di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27 dengan jujur mengatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak mengerti bagaimana seharusnya berdoa. Nah anak-anak, ketika lidah tak dapat menyampaikan apapun dalam persekutuan dengan Allah, Roh Kudus membantu mengutarakan hati sepenuhnya kepada Allah sehingga sesuai dengan kehendak-Nya. Roh Kudus menggerakkan roh orang beriman untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi, Roh Kudus membantu orang beriman berdoa kepada Allah agar doa tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Nah anak-anak, Ibu sudah menjelaskan bagian materi pelajaran kita pada hari ini. Perilaku dan perkataan kita akan mudah diketahui orang lain, tetapi apa yang tersimpan dalam pikiran dan hati kita tidak diketahui oleh orang lain.
Bertanyalah kepada dirimu sendiri dan selidikilah hatimu sendiri, apakah kamu telah benar-benar hidup kudus atau tidak. Dan sadarilah bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Ia mengetahui apapun yang sedang kamu pikirkan dan apa yang tersimpan di hatimu. Benarkah kamu telah hidup kudus bagi Allah? Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka Ia akan menuntun engkau sesuai dengan kehendak Allah. Nah anak-anak, materi kita sudah selesai dan Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan yang berada di dalam classroom. Nanti silakan dikerjakan di classroom. Baiklah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas pertolongannya kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pada saat ini kami sudah belajar tentang peran Roh Kudus bagi orang beriman. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mengerti pelajaran ini ya Bapa, dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mohon, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk dapat lebih memahami dan mengerti akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pembelajaran kami hari ini, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan ingat pesan Ibu, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Dan harus tetap ingat, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.